dengar istilah tentang sakaratul maut? Belum. Belum, baru sekarang. Ya. Ya, tapi kalau yang ini di Muslim itu sakaratul maut itu kadang merupakan sesuatu yang ada yang menakutkan, ada yang biasa, tetapi lebih sering itu adalah menakutkan. Karena apa? Karena dia akan menghadapi kematian. Jadi kita perlu mendampingi sebagai tenaga kesehatan. Materi kita untuk hari ini adalah mendampingi pasien dengan sakaratul maut dan perawatan jenazah. Ini terlalu kecil, kelihatan? Kelihatan tulisannya? Sudah? Bisa? Ya. Jadi pengertian dari sakaratul maut itu atau namanya dying itu adalah merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Jadi pernah enggak kalian kalau nonton sinetron atau kalian tuh senengnya nonton apa sih kalau anak zaman now sekarang generasi Z ya kalian ya? Benar. G apa Z sudah? Ya, senengnya nonton apa? TikTok, ya senengnya apa lagi? Jarang kan sekarang yang suka nonton TV gitu ya, sinetron gitu mungkin enggak ada ya, ajab ya nonton ajab gitu. Suara hati seorang istri itu tontonannya ya. Kadang kalau mau matikan gitu tuh ya itulah sakaratul maut ya. Jadi dia saat mendekati akan meninggal itu namanya sakaratul maut. Jadi kalau di Muslim itu malaikatnya udah mulai datang, sang suratme kalau bahasa Balinya ya, kalau sudah mulai datang. Terus kalau di Kristen apa? Malaikat juga ya sudah mulai datang ya, udah mulai datang menjemput gitu. Itu namanya dying kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kematian itu adalah death. Kalian kan is dead gitu kan pernah ya, death itu adalah mati. Jadi death itu merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal yang ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Jadi kematian itu adalah berhentinya seluruh fungsi dari tubuh, itu namanya mati. Jadi kalau bisa kejarlah ilmu hingga akhir hayat ya, sampai kalian mati baru berhenti jadi belajar. Termasuk ibu pun di sini, ibu tidak pernah menyampaikan tentang sakaratul maut, tentang kematian, tapi dengan adanya materi ini ibu juga sama-sama belajar dengan kalian ya. Cuma bedanya ibu duluan tahu tuh. Jadi ada seorang dokter yang namanya Haji Ahmadi NH SPKJ, jadi konsultan jantung, mendefinisikan bahwa kematian itu adalah sebagai hilangnya fase sirkulasi dan respirasi yang irreversible, jadi yang menetap ya. Kemudian hilangnya fase keseluruhan otak termasuk batang otak. Jadi sama halnya kemarin kalau sudah ada henti jantung dan aliran oksigen ke otak itu terhenti, itu sudah mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga menurut Eni Ratna Ambarwati 2010 itu dying dan death merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan. Artinya sakaratul maut sudah pasti mati kan itu. Serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Dying lebih ke arah suatu proses, sedangkan death itu adalah akhir dari hidup. Jadi dia merupakan suatu proses. Kayak kalian ujian, ujian kan ada gitu. Terus ujian. Jadi itu kayak percobaan dulu udah ya, dan jenis meninggalnya pun macam-macam. Sudah terbayang sama orang mati? Pernah lihat orang meninggal? Pernah. Iya, pasti kadang sanak saudara kita, kemudian tetangga kita atau siapapun yang ada di sekitar kita, dan itu pun kita tidak tahu kapan waktunya, waktu menjemput ya. Dan ada cabang ilmu yang berkaitan dengan dying, sakaratul maut. Yang pertama itu ada dihubungkan dengan geriatri, yaitu ilmu yang mempelajari penyakit pada usia lanjut.
Kalau kita berpikir tentang kematian, yang pertama kita pasti tahu apa? Tua. Kalau sudah tua pasti mati kan gitu, makanya dikaitkan. Tetapi di dying ini bagaimana dia menghadapi sakaratul maut dengan bahagia, ya, tidak tersiksa. Kemudian gerontologi, yaitu disiplin di ilmu di luar geriatri yang mempelajari aspek fisik, mental, dan psikososial yang ada pada usia lanjut. Jadi memang disiapkan, sudah usia lanjut tuh disiapkan dengan kematian. Tapi ada juga karena penyakit terminal, misalnya penyakit yang sulit disembuhkan, kanker stadium akhir, dan penyakit lain. Termasuk juga kecelakaan, kan kita tidak tahu. Jadi dipersiapkan mentalnya supaya dia menghadapi kematian dengan nyaman. Untuk deskripsi rentang pola hidup sampai menjelang kematian, di mana pengembangan pengetahuan tentang kematian dipahami oleh seseorang itu bisa berbeda-beda. Adapun seorang ahli yang mengemukakan pendapat tentang deskripsi rentang pola hidup sampai menjelang kematian adalah Martochin, dan menurut Martochin itu tentang rentang pola hidup itu sampai menjelang kematian ada beberapa hal atau sebagai berikut. Jadi ada pola puncak ke lembah. Jadi pola ini memiliki karakteristik periodik di mana sehat, jadi orangnya sehat sekali, kemudian jatuh ke posisi lemah atau kritis. Pada kondisi puncak, pasien memang benar-benar merasakan harapan yang tinggi. Seolah-olah aku ingin hidup 1000 tahun lagi kan, tahu-tahu besok mati kan gitu misalnya ya. Ini jadi puncak ke lembah. Klien itu merasa sebagai kondisi yang menakutkan sampai bisa menimbulkan depresi. Begitu dia aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kena penyakit gitu misalnya, dia udah tidak ada harapan. Jadi dia di puncak terendah sampai mengakibatkan terjadinya depresi. Kadang-kadang dia mengakhiri hidupnya lebih awal tuh ya. Ada yang pola dataran yang turun, jadi polanya tetap kemudian turun, di mana karakteristik ini adanya sejumlah tahapan dan kemunduran yang terus bertambah dan tidak terduga yang terjadi setelah periode kesehatan yang stabil. Jadi biasa terus tiba-tiba, kan kadang-kadang kita tanya, dia meninggalnya karena apa sih gitu ya, kok tiba-tiba mati gitu ya. Ada yang pola tebing menurun, curam, di mana karakteristik dari pola ini adanya kondisi penurunan yang menetap dan stabil yang menggambarkan semakin buruknya kondisi. Kondisi penurunan ini dapat diramalkan dalam waktu yang bisa diperkirakan baik dalam ukuran jam atau hari. Kondisi ini lazim ditemui di unit khusus. Jadi kalau pasien di ICU kadang-kadang tiba-tiba dia tuh biasanya kalau orang dengan penyakit kronis, loh kok dia membaik, makannya udah mau enak, sudah ini, tiba-tiba anfal gitu. Tahu anfal? Tiba-tiba drop tahu, pernah dengar kata drop? Kondisinya langsung drop gitu. Ada juga yang pola landai yang turun sedikit demi sedikit. Biasanya pasien dengan menjelang kematian atau sakaratul maut itu ada sistem penolakannya, bukan sistemnya tapi mekanisme tubuh. Benar nggak sih saya akan begini, ada tawar menawar, dia tidak mau menerima bahwa dia akan menghadapi. Kan kadang ada, saya misalnya di TikTok atau di film ya, di movie misalnya ada sekarang sakit kanker, diprediksi umurnya hanya 3 bulan saja, udah ada dia mulai landai turun, jadi lemah dia tuh. Untuk perkembangan persepsi tentang kematian itu di dalam kehidupan masyarakat dewasa, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Benar enggak? Kalau kalian dibilangin mati takut enggak? Takut. Bilang ada orang mati aja di sebelah kita, kalian yang takut kan gitu, nanti jangan-jangan rohnya ke sini. Tuh. Pada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, kematian itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Mereka tuh apa sih mati? Paling dia pergi gitu aja. Yang ada di pikirannya itu adalah sesuatu hal yang hanya terjadi pada orang yang sakit. Jadi benar nggak kalian yang tua pasti mati duluan. Padahal sebenarnya
yang kecil pun bisa mati duluan. Jadi pada anak-anak mereka itu sangat acuh sekali dengan kematian. Seiringnya dengan perkembangan usia menuju dewasa itu mereka mengerti tentang apa itu kematian. Karena itu perkembangan klasifikasi dari kematian itu dibagi menjadi beberapa definisi yang diungkap oleh Dr. Eni Ratna Ambarwati, yaitu bayi 0 sampai 5 tahun ya jadi tidak mengerti, ya jelas ya anak-anak tidak ngerti tentang kematian. Jadi keyakinan mereka bahwa mati itu adalah tidur yang temporer, menetap, tidur. Kemudian usia 5 sampai 9 tahun mengerti bahwa titik akhir orang yang mati dapat dihindari. Kenapa sih harus mati gitu? Kemudian 9 sampai 12 tahun mengerti bahwa mati itu adalah akhir dari kehidupan dan tidak dapat dihindari. Dapat mengekspresikan ide-ide tentang kematian yang diperoleh dari orang tua dewasa lainnya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi ada misalnya nenek kita yang meninggal usia 9 sampai 12 tahun, pasti kita dikasih tahu sama orang tua kan bahwa ini orang tua sudah tidak ada atau gimana ya. Sedangkan di usia 12 sampai 18 tahun itu mereka takut dengan kematian yang menetap. Kadang-kadang menemukan tentang kematian yang dikaitkan dengan sikap religi ya. Jadi sikap religi itu tentang keagamaan. Jadi 12 sampai 18 tahun itu sudah mulai mengerti. Sedangkan di antara 18 sampai 45 tahun ini adalah usia kalian ya. Ada di sini. Jadi memiliki sikap terhadap kematian yang dipengaruhi oleh religi dan keyakinan. Jadi sudah percaya tentang kematian ya, adanya kematian. Usia 45 sampai 65 tahun itu menerima tentang kematian terhadap dirinya, sudah mulai menerima. Berarti ini umur saya ini, yang 45 sampai 65, saya kan 47. Berarti seandainya mati saya sudah menerima bahwa kematian itu adalah sudah takdir. Kemudian yang terakhir itu umur 65 tahun ke atas, takutnya akan kematian itu menjadi daripada saya sakit lama, hidup nyusahin orang, lebih baik saya mati. Itu biasanya di usia 65 itu biasanya sudah mulai lebih menerima tentang kematian. Apa sih ciri-ciri dari orang atau ciri-ciri pokok pasien yang akan meninggal? Di mana pasien yang menghadap sakaratul maut akan memperhatikan tingkah laku yang khas. Antara lain itu penginderaan dan gerakannya menghilang secara berangsur-angsur yang dimulai pada anggota gerak paling ujung, khususnya pada ujung kaki, tangan, kemudian apa lagi? Hidung. Itu akan terus terasa dingin. Jadi nanti pada saat ada pasien yang meninggal mulai ke sakaratul maut, rasain di ujung-ujungnya tuh. Kenapa dia terasa dingin? Karena oksigen sudah mulai berkurang mengaliri ke daerah proksimal, namanya di daerah ujung-ujung. Jadi mulai dingin, akralnya dingin. Terutama dari bawah, biasanya dari ujung kaki ya, kalau udah mulai dingin. Kemudian adanya kulit yang nampak kebiru-biruan, kelabu atau mulai pucat. Bisa terbayangkan karena dia sudah tidak ada aliran oksigen di sana, jadi dia menjadi lebih pucat. Terutama di bagian-bagian ujung, termasuk ujung kaki, ujung tangan, hidung, ini kan ujung-ujung semua, di ujung-ujung tuh mulai dingin, mulai kaku, mulai pucat. Dan sebagai tenaga kesehatan kita cek nadinya. Di situ tanda nadinya itu sudah mulai tidak teratur, lemah dan sudah kelihatan pucat ya. Terdengar suara mendengkur seperti gejala nafas yang cisnuk. Biasanya pasiennya ngorok ya. Kadang ada beberapa kejadian atau kasus itu dikira tidur, padahal dia dalam keadaan cisnut, ngorok. Kalian ngorok enggak tidurnya? Kalau dia asrama ada yang ngorok tidurnya, nanti jangan dikira mati ya atau bangunin temennya. Nah, saya mengorok dia. Lebih sering kematian itu dalam keadaan mengorok tuh dikira tidur, kok tidurnya pulas gitu. Padahal dia dalam keadaan cisnut ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menurunnya tekanan darah
apabila kita punya tensimeter, boleh, kan kalian sudah belajar tentang KDK, diukur tensinya. Kemudian ada rasa nyeri enggak? Sudah kita seperti membangunkan apakah dia ada respon sadar atau tidak ya. Nah, di sini tugas kita sebagai tenaga kesehatan dalam mendampingi pasien dengan sakaratul maut itu adalah yang akan meninggal itu harus didampingi, apalagi kalau dia di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, apalagi zamannya COVID kan tidak ada keluarga, tidak ada siapa. Jadi kita harus mendampingi, dalam artian jangan ditinggal baru pasiennya mau mati lari kalian, enggak, didampingi dia ya. Dengan cara memberikan pelayanan khusus jenazah atau bisa juga kita mencari rohaniawan. Misalnya ada pasturnya, ada ustadznya, ada pedandanya atau mangkunya untuk mendampingi. Karena saya belum pernah mati ya. Maksudnya dalam hal ini kalau biar tahu apakah rasanya kematian kan kita harus menjalani dulu, karena kalau di kitab itu namanya dia akan mulai dipanggil tuh sudah mulai badannya terasa gemetar, ketakutan karena ada malaikat yang datang atau sang suratme datang ya. Itu jadi harus didampingi. Tujuan dari pendampingan pada pasien sakaratul maut itu yang pertama itu adalah memberikan rasa tenang dan puas jasmaniah dan rohaniah kepada pasien dan keluarganya. Kalau mungkin untuk yang meninggal, sudahlah dia tidak tahu apa-apa. Minimal kita bisa membangun hubungan baik dengan keluarganya. Itu bidan Yaya tuh loh, waktu anak saya meninggal dia mau mendampingi. Itu akan jadi cerita seumur hidup kan gitu. Daripada nanti kalian ditinggal pasiennya, nggak boleh ya. Kemudian memberikan ketenangan dan kesan yang baik pada pasien sekitarnya. Misalnya di satu sal ini ada banyak pasien. Oh, ternyata pelayanannya di sini bagus, kan gitu. Sadui bener namanya, Sadu. Yang mana Sadu? Oh, mirip. Kalau situ Intan ya. Bila. Sadui. Sadui. Caca panggilannya ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui tanda-tanda pasien akan meninggal secara medis bisa dilihat dari keadaan umum, terutama tanda-tanda vital dan beberapa tahap dari kematian. Apabila ada pendampingan dengan alat-alat medis, jadi untuk perpanjang hidup penderita kadang kan hidup dengan alat-alat. Pernah enggak kalian dengar? Misalnya sudah koma, udah lama dia di ICU. Saya pernah dulu pasien saya bayi itu dia henti nafas kan, henti nafas. Jadi dari keluarga pasien tuh bersikeras biar dirawat di rumah. Saya ditelepon dengan dokter anaknya, Ibu, kalau Ibu ingin mau merawat pasiennya ini, saya buka aja nih selangnya, enggak sampai 15 menit udah meninggal anak ini gitu. Emang saya berani tanggung jawab gitu, maunya di ini. Jadi akhirnya dirujuk ke Sanglah dan sekarang hidup normal. Gitu. Jadi bayinya tuh bersikeras orang tuanya biar dirawat oleh bidan aja di rumah aja. Baru saya telepon dokternya nelpon saya dari Puri Bunda itu bahwa ini dipasangi ventilator. Dibuka alatnya 5 menit aja, nggak usah nunggu lama-lama. Belum sampai di rumahnya saya pasti udah mati Mbak Seni gitu. Akhirnya kita pertahankan, kita gali dana, akhirnya dirujuk ke Sanglah dan hidup sampai sekarang ya. Jadi disediakan untuk tempat yang tersendiri ini di ruangan ICU biasanya ya, alat-alat terutama oksigen itu yang kalian bisa tidak nafas. Mungkin kalian bisa tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Tapi kalian coba jangan nafas. Berapa saya kasih waktu? 1 menit aja, bisa enggak? Jadi oksigen itu adalah alat yang paling penting. Menyiapkan alat resusitasi, alat untuk tanda-tanda vital, kemudian ada pinset, ada kasa nanti ya, kemudian isi air matang dan alat tulis.
pada pasien sakaratul maut, baik secara medis dan keyakinan yang kami yakinin, jadi di Muslim itu pada saat dia pasiennya gitu tuh wajib dibasahin mulutnya tuh. Jadi dibasahin mulutnya, itu pun secara medis itu biar lebih longgar tuh ya. Jadi nanti kita menyiapkan kasa dan alat tulis untuk mencatat. Kecil-kecil sekali tulisannya. Coba di gini aja ya, bisa enggak? Tambah kecil ya? Masih kecil ya? Tambah kecil ya? Mungkin ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Adapun prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas dalam mendampingi pasien yang hampir meninggal itu, yang pertama apa? Bisa dibaca? Memberitahu pada keluarga. Iya. Pada saat kita sama dengan infant consent atau infant choice ya. Jadi persetujuan. Misalnya pernah enggak kalian lihat, saya selalu mengajak kalian berimajinasi sebelum kita pasang jedeng yang itu tuh, biar mau jantungnya ini tuh ya kayak setrika jedeng gitu. Kita harus ngomong ke keluarga, jangan dalam keadaan sedarurat apapun harus ada keluarga yang mendampingi. Bila perlu ada event consent baru dilakukan jedeng itu ya. Itu aliran listrik. Pada saat melakukan itu, nanti kalau kalian jadi mahasiswa, jangan dekat dengan bednya, nanti kena aliran listrik, kalian yang loncat nanti. Ya, harus menjauh semua. Kemudian yang kedua, mendekatkan alat. Kemudian yang ketiga, iya, kalau bisa dia diisolasi, karena itu bagaimanapun sebuah momen yang ribut. Kadangnya kalau ada yang meninggal belum ada yang nangis, atau kita untuk memudahkan mengambil tindakan. Dari Intan baca selanjutnya. Mengizinkan keluarga untuk mendampingi pasien, tidak boleh ditinggalkan sendiri. Iya, jadi tidak boleh ditinggal sendiri, harus ada keluarga yang mendampingi. Elina, lanjut baca. 1, 2, 3, 4, yang ke 5. Membersihkan pasien dari keringat. Ya, kadang dia pasiennya tuh seperti ketakutan. Saya kaitkan hal ini dengan medis dan spiritual, karena dia kan ada yang datang tuh seperti keringat dingin keluar. Jadi kalau memang ada keluar keringat itu harus diseka, dibersihkan. Selanjutnya Membasahi bibir pasien. namanya apa? Bisa kebaca enggak? Ya nanti saya ganti pakai yang word ya, yang word nanti tak ganti. Selanjutnya apa? Membasahi bibir pasien dengan kasa lembab, bila tampak kering gunakan pinset. Iya. Kalau dulu kan belum ada handskun, jadi pakai pinset. Tapi kalau sudah pakai handskun boleh tidak menggunakan pinset lagi, pakai handskun langsung. Maaf, seandainya kalian nenek, orang tua meninggal itu kalian sudah siap untuk mendampingi nanti ya. Jadi begitu kelihatan kering itu diolesin ya. Tapi jangan pakai air, misalnya dia kehausan nih, duduk. Nah, cuma membasahi. Ya, dibasahin aja biar enggak kering. Selanjutnya yang bisa baca siapa? Ya, sama menghadirkan rohaniawan. Selanjutnya Observasi tanda-tanda kehidupan terus menerus. iya, jadi terus dipantau. Kalau dia memang di rumah sakit besar, mungkin ada monitor jantungnya yang tit yang itu ya. Tapi kalau enggak ada, misalnya kalian di perifer atau di rumah, tanda-tanda vital itu tetap. Misalnya tensi itu enggak usah dibuka-buka, ya taruh aja dia. Selanjutnya mencuci tangan bila sudah dipastikan meninggal. Kemudian Melakukan dokumentasi
binasi tindakan. Ya, ini yang paling penting. Nanti ada surat kematian. Apalagi yang punya asuransi, ini sangat penting adanya surat kematian. Nah, untuk pendampingan dengan bimbingan rohaniawan itu merupakan bagian integral atau bentuk dari pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan biopsikososial dan spiritual yang komprehensif, karena pada dasarnya setiap diri manusia itu terdapat kebutuhan dasar secara spiritual. Misalnya nih yang mau mati nih, perampok, begal, apakah harus tetap didampingi rohaniawan? Harus tetap didampingi ya. Kalau di Muslim itu pendampingan minimal ya bisa baca syahadat namanya kan, gitu tuh biasanya tuh di TV ya, itu menyebut kalimat Tuhan. Tapi kalau misalnya di Hindu saya kurang tahu apa biasanya di ini dituntun, ada. Kalau di Kristen ada. Nah, tugas kalian mencari tahu, minimal kalian harus tahu. Kalau secara Muslim, karena keyakinan saya itu ya, keyakinan saya Muslim, pada saat sakaratul maut itu selalu dibimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa Tuhan saya adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nanti kalian cari tugasnya yang Hindu dan yang Kristen. Kalau orang mau meninggal tuh dibacakan apa sih? Minimal kalian tahu untuk keluarga kalian sendiri, biar dia ada pengakuan. Ya, siap? Nanti tak tanya salah satu nanti ya, gini. Yang diem di rumah siapa? Yang tinggal di rumah siapa? Yang Hindu siapa? Nanti harus tanya ke orang tuanya. Bila besok tak tanya, coba tanya. Misalnya manggil ibu apa manggil mama apa manggil ibu. Bu, saya mau tanya, kalau sebenarnya orang meninggal secara Hindu tuh dibacain apa, atau ada tuntunannya enggak, apa diketisin tirte apa gitu ya, adabnya dia. Itu adab terhadap ini. Pentingnya bimbingan spiritual dalam kesehatan itu telah menjadi ketetapan dari WHO. Ini jadi kita menghadirkan rohaniawan itu adalah merupakan suatu ketetapan dari Badan Organisasi Dunia Kesehatan. Menyatakan bahwa aspek agama spiritual merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya menurut WHO tahun 84. Oleh karena itu dibutuhkan dokter, terutama perawat, untuk memberikan kebutuhan spiritual pasien. Jadi sekarang walaupun kalian menjadi seorang tenaga kesehatan, kalau bisa juga menjadi bimbingan spiritual. Misalnya nih semua sudah pakai APD, terutama pada pasien COVID kemarin, siapa yang membimbing mereka untuk menghadap kepada yang maha kuasa itu dengan nyaman gitu, dengan aman gitu, dengan bahagia. Jadi bisa dokter atau perawat yang seagama gitu ya. Untuk perubahan tubuh setelah kematian itu dibagi menjadi 3, yaitu rigor mortis atau kaku, itu terjadi 2-4 jam setelah kematian. Jadi setelah dinyatakan meninggal, untuk lebih gampangnya kalian tuh pasiennya udah mati atau enggak, di rumah terutama cari, ambil cermin diginiin. Kalau dia ada uap udaranya berarti dia masih ada nafas. Tapi kalau dia sudah tidak ada nafasnya, udah berhenti, tunggu dulu 2-4 jam. Makanya kalau begitu pasien meninggal di rumah sakit tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dibawa pulang. Jadi harus dia ditunggu dulu minimal 2 jam untuk meyakinkan bahwa mati beneran apa mati suri ya, apa mati. Nanti kan ada tuh yang kisah yang baru-baru ini viral itu yang hidup kembali. Ya, itu kok tiba-tiba itu kan pendeta apa ya? Pendeta ini kayaknya biksu kayaknya kok langsung hidup lagi. Karena harus diketahui dulu, karena adanya kekurangan ATP yang tidak dapat disintetis akibat kurangnya glikogen dalam tubuh, sehingga adanya kaku dari organ-organ involunter dan kemudian menjalar pada leher dan tubuh bagian ekstremitas, akan berakhir lebih dari 96 jam setelah kematian.
Jadi sebelum dia 3 hari, 96 itu berapa? 4 hari ya? Coba bagi 4. Jadi sebelum 96 itu dia belum kaku, masih lemes. Sehingga kalau di agama Hindu nunggu ngaben itu biasanya sudah disuntik formalin karena dia masih gini. Kalau dulu tuh zamannya saya masih sekolah, masih kuliah dan sering melihat karena keluarga saya banyak yang Hindu juga. Jadi disuntiknya tuh gini, cet. Jadi setiap jengkal tuh disuntik. Sekarang udah bagus dia kayak pompa bentuknya. Jadi suntikannya tuh besar. Begitu dinyatakan meninggal, asal dia belum 96, dimasukkan ke pembuluh darah, langsung kayak aliran darah tuh disemprot. Jadi satu titik aja langsung menyebar ke seluruh tubuh. Nggak usah disuntik kayak dulu. Dulu kan pakai es dulu. Zamannya pakai es kalian udah tahu. Zamannya dulu pakai es. Cuma pakai es itu kan ngembang dia. Kemudian pakai formalin. Kalau formalin tuh jadi menghitam ya. Tapi disuntiknya gitu. Kalau sekarang udah yang terbaru ya. Kemudian yang kedua, perubahan tubuh setelah kematian itu adalah algor mortis atau dingin. Jadi mulai dingin, suhu tubuh pelan-pelan turun 1 derajat setiap 1 jam sampai mencapai suhu ruangan. Jadi nanti tubuh jenazah ini akan menyerupai dengan suhu ruangan ya. Kalau suhu normal kita berapa? 365 sampai 375. Tapi ini lebih turun setiap jam itu 1 derajat. Sehingga kalau di rumah sakit pernah lihat ruang jenazah, kamar jenazah? Pernah? Di mana lihat? Di TV ya, nggak apa-apa. Jadi kayak lemari es gini, jadi ada pintu-pintunya. Tuh, ada pintu-pintunya, dimasukkan 1 dorong. Jadi pendingin ya, pendingin persis kayak di kulkas. Kemudian posterem decomposition yaitu menjadi livor mortis atau biru kehitaman. Setelah dia 96 jam baru dia menjadi biru pada daerah yang tertekan serta melunaknya jaringan yang dapat menimbulkan banyak bakteri. Ini disebabkan karena sistem sirkulasi sudah hilang dari darah dan sel-sel darah merah yang telah rusak menjadi pelepasan HP. Jadi misalnya ini jenazah ya, ini jenazah. Jadi dia mulai sudah di rigor mortis tuh 2 sampai 4 jam dulu kita tunggu. Dia mulai kaku. Habis kaku dia dingin. Setelah dingin baru membiru. Di mana aja dia tempatnya, misalnya pasiennya kan dia terlentang begini, berarti birunya di sini karena darahnya tuh sudah turun ya. Di situ mulai dia melunak, mulai terjadi pembusukan, makanya banyak ada bakteri. Sehingga kalau bisa kita untuk memakamkan jenazah itu sesegera mungkin. Tapi kalau misalnya di Kristen juga nunggu berapa hari saya, atau diinepin dulu di rumah duka namanya ya. Kalau di Hindu mungkin dia sebelum ngaben, makanya ada formalin. Moral dan etika dalam menghadapi pasien dengan sakaratul maut ini sangat perlu sekali. Jangan nanti pada saat ada pasien melahirkan sampai pasien mau meninggal dunia tuh kalian ketawa ketiwi, tidak ada rasa simpati, tidak rasa empati. Walaupun sering lihat orang mati, tapi harus menunjukkan sikap yang benar-benar sebagai tenaga kesehatan. Jadi